Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Sri Wulandari, NIM 190641100008 dari kelas 6A. Di sini saya akan menampilkan hasil review jurnal saya yang berjudul Developing Biology Students Worksheet Based on STEAM to Empower Science Process Skill. Pengembangan lembar kerja siswa berbasis STEAM untuk meningkatkan keterampilan proses sains, di mana jurnal ini ditulis oleh Indri Patresia, Melva Silitonga, dan Aminata Ginting. Jurnal ini diambil dari Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia volume 6 nomor 1 tahun 2020 dengan halaman 147 sampai 156 halaman. Poin yang akan dibahas pada review kali ini, yang pertama pengantar atau pendahuluan, yang kedua metode, yang ketiga hasil dan diskusi, yang keempat kesimpulan, dan yang kelima merupakan resume materi keseluruhan atau abstrak dari jurnal. Pengantar yang pertama, banyak sekolah yang masih mengandalkan LKS dari buku pelajaran. Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam pembelajaran biologi, guru masih menggunakan buku teks siswa sebagai acuan dalam pembelajaran. Hal tersebut mengakibatkan siswa hanya belajar dengan menghafal teori dan mentransfer isi buku ke dalam LKS. Sementara di sisi lain, kurikulum pendidikan di Indonesia 2013 mengharuskan semua siswa untuk dapat memiliki keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21, di mana keterampilan ini salah satunya adalah keterampilan proses sains atau yang disingkat dengan KPS. Keterampilan proses sains merupakan keseluruhan keterampilan ilmiah yang terarah untuk memperoleh dan mengembangkan produk sains atau menyangkal produk sains yang ada sebelumnya. Jadi dalam KPS, siswa nantinya dapat menyangkal atau memberi saran atau menyanggah terhadap produk yang telah dikembangkan sebelumnya. Yang kedua, pembelajaran hari ini atau pembelajaran di era 4.0 ini harus dapat membekali siswa dengan keterampilan yang dibutuhkan di abad ke-21. Keterampilan tersebut diantaranya keterampilan kreativitas, keterampilan berpikir kritis, rasa ingin tahu, ketahanan, pemecahan masalah, penalaran, kolaborasi, dan kepercayaan diri yang dapat digabungkan dalam STEM, di mana pembelajaran STEM ini menggabungkan 5 keterampilan, yaitu Science, Teknologi, Engineering, Art, and Mathematics, yang akan mengembangkan pola pikir inovatif dan kemampuan pemecahan masalah, memastikan bahwa siswa menjadi pencipta teknologi bukan hanya sebagai komponen pasif. Yang ketiga, lembar kerja siswa atau LKS berbasis STEAM diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk melatih siswa dalam memberdayakan keterampilan proses sainsnya. Keterampilan proses sains sendiri dapat diukur dengan melihat kemampuan siswa dalam melakukan observasi, dalam mengajukan pertanyaan, dalam melakukan eksperimen, membuat asosiasi, dan mengomunikasikan hasil yang diperoleh dari eksperimen atau observasi yang telah dilakukan. Beberapa peneliti telah menyatakan bahwasannya dengan menggunakan lembar kerja siswa yang tepat, siswa dapat meningkatkan keterampilan proses sainsnya dalam pembelajaran. Yang keempat, lembar kerja siswa sendiri merupakan bahan ajar tertulis yang berperan penting sebagai penunjang guru dalam praktik pengajaran yang efektif untuk mencapai hasil belajar yang lebih baik. LKS akan menentukan minat membaca dan menulis siswa yang memungkinkan siswa melakukan umpan balik dalam kegiatan pembelajaran, di mana LKS ini dapat dijadikan sebagai salah satu penunjang bahan ajar guru agar memudahkan siswa memahami materi tidak hanya berasal dari buku bahan ajar atau buku teks siswa. Yang kedua, metode. Metode penelitian ini dilakukan di SMA Negeri 1 Berastagi, Sumatera Utara, dengan objeknya merupakan semua siswa kelas 10 pada materi lapisan ekosistem. Metode ini menggunakan 3 tahapan, yaitu tahapan define, tahapan design, dan tahapan development, di mana penelitian dan pengembangan yang dilakukan sebenarnya menggunakan model 4D, namun dengan batasan pada 3 tahapan. Sedangkan pada tahap diseminasi tidak digunakan karena tujuan dari penelitian yang dilakukan ini hanya untuk mengembangkan LKS yang efektif guna meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Pada tahap define dilakukan lembar observasi yang digunakan sebagai instrumen untuk menganalisasi LKS dan kesesuaiannya dengan silabus. Pada tahap desain dilakukan desain LKS dibuat berdasarkan tujuan pendidikan dan pembelajaran yang berbasis pada STEAM, Science, Teknologi, Engineering, Art, dan Matematik pada topik ekosistem.
Dan tahap development dilakukan pengembangan instrumen yang digunakan, yaitu lembar validasi yang menggunakan skala Likert dan tes keterampilan penyelesaian siswa, di mana tes keterampilan penyelesaian ini terdiri dari 25 soal pilihan ganda. Indikator yang diukur dalam proses sains siswa ini pada 5 poin, yaitu melakukan pengamatan, mengajukan pertanyaan, melakukan percobaan, dan membuat asosiasi serta berkomunikasi. Hasil dan diskusi. Pada tahap define, diperoleh hasil yang pertama, sekolah masih menggunakan LKS dari penerbit yang terdiri dari judul, subbab judul, kompetensi inti, kompetensi dasar, ringkasan materi, dan tes latihan soal. Yang kedua, lembar kerja siswa belum menekankan pada pendekatan saintifik yang mengikuti kurikulum di Indonesia, sehingga diperlukan suatu pembaruan agar siswa dapat memiliki keterampilan proses sains yang lebih baik. Yang ketiga, LKS dalam pembelajaran tidak mengakomodir kegiatan yang mendorong siswa untuk mempelajari dan memahami materi pembelajaran berdasarkan sikap ilmiah. Yang keempat, berdasarkan bentuk LKS yang digunakan, siswa hanya belajar dengan menghafal teori saja dan memindahkan isi buku teks ajar ke LKS. Siswa tidak diberikan pemahaman yang lebih atau keterampilan proses sains dalam LKS yang digunakan. Dan yang terakhir, tujuan dan penilaian pembelajaran yang belum sepenuhnya ada dalam LKS yang digunakan di sekolah. Hal ini diartikan bahwa LKS yang digunakan masih bersifat sederhana atau konvensional. Akibatnya, LKS yang digunakan perlu didesain ulang atau dilakukan pembaruan karena tidak mengakomodasi kegiatan yang mendorong pembelajaran yang berpusat pada siswa. Pembelajaran hari ini harus mampu membekali siswa dengan keterampilan yang menghadapi tantangan di abad ke-21. Umumnya, pada penelitian yang dilakukan, pembelajaran hanya masih berfokus pada guru, sehingga kegiatan pembelajaran masih bersifat pasif atau tidak aktif. Yang kedua, pada tahap desain, yaitu memfokuskan pada STEAM. Yang pertama, sains. Bagian sains dari LKS merupakan kegiatan eksperimen yang akan melatih siswa untuk membangun sikap ilmiahnya. Dalam lembar kerja siswa yang dikembangkan, kegiatan eksperimen terkait dengan pengaruh intensitas cahaya terhadap ekosistem. Yang kedua, teknologi atau teknologi. Pada bagian teknologi dari LKS berupa pemanfaatan teknologi yang dapat digunakan untuk mengumpulkan informasi sebagai upaya pemecahan masalah dan merangsang kreativitas berpikir kreatif siswa dengan menyajikan wacana terkait teknologi dalam ekosistem. Yang ketiga, engineering. Pada bagian teknik dari LKS ini, siswa diminta untuk membuat proyek berupa desain taman kelas dan siklus karbon yang baik untuk ekosistem sederhana yang dapat mereduksi polutan di udara dengan memanfaatkan tumbuhan fitoremediasi. Yang keempat, art atau seni. Pada bagian seni ini, dari LKS yang dikembangkan akan mengajak siswa untuk mempercantik rekayasa taman kelas yang dikembangkan. Pada bagian ini, siswa diminta untuk menjelaskan bagaimana keindahan dan kegunaan taman kelas yang telah dirancang bersama kelompoknya. Dan yang terakhir, mathematics atau matematika. Pada bagian ini, pada bagian LKS yang dikembangkan yaitu menginterpretasikan data dalam pendekatan matematika, yakni siswa diminta untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan efisiensi kemampuan menyerap tanaman anti polutan dalam satu ekosistem. Yang ketiga, pada tahap development. Yang pertama, hasil penelitian ahli baik telah instruksional maupun tinjauan teknis memberikan kategori yang layak dan sangat layak digunakan untuk LKS yang dikembangkan. Hasil telaah yang dilakukan oleh ahli materi menyatakan bahwa produk berkategori layak, sedangkan ahli pembelajaran menyatakan bahwa produk sangat layak digunakan. Namun, ada sedikit revisi dari ahli materi, yaitu menambahkan harus ada eksplorasi lebih lanjut dari topik di lembar kerja siswa yang dikembangkan. Yang kedua, ahli pembelajaran menanggapi bahwa dalam kegiatan rekayasa pada LKS baik untuk pembelajaran siswa, pakar pembelajaran telah mengapresiasi konsep kegiatan tersebut sangat baik. Dalam kegiatan desain, taman kelas ini siswa dilatih untuk mengembangkan inovasi dan kreativitasnya. Sejalan dengan hal tersebut, pendidikan STEM dapat membantu siswa dari semua latar belakang untuk mengembangkan pola pikir yang kreatif dan inovatif. Yang ketiga, guru biologi yang melakukan technical review mengatakan bahwa LKS berbasis STEM ini sangat layak digunakan dengan memberikan skor sebesar 3,5. Umpan balik guru adalah menghilangkan salah satu kegiatan di bagian teknologi pada lembar kerja siswa, yakni karena topik belum diterima oleh siswa. Guru menambahkan bahwa pada bagian seni masih kurang terlihat meskipun skornya diberikan sebesar 3.
Yang terakhir, secara umum dapat dikatakan bahwa hasil pengembangan LKS siswa berbasis STEM dapat memicu meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Peningkatan keterampilan proses sains siswa ini menegaskan kontribusi pendidikan STEM dalam setiap proses aktivitas siswa. Kegiatan eksperimen pada bagian IPA pada LKS mengajak siswa untuk dapat mengidentifikasi perubahan variabel eksperimen, menginterpretasikan kemungkinan yang akan terjadi pada eksperimen, dan menentukan komponen yang mempengaruhi pada ekosistem. Kesimpulan dari review jurnal yang dilakukannya yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berbasis STEM dikategorikan layak digunakan oleh pakar materi dan sangat layak oleh pakar pembelajaran dan guru untuk digunakan. Nilai N-GAIN keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan LKS berbasis STEM termasuk dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa lembar kerja siswa yang dikembangkan sangat layak dan mampu memberdayakan keterampilan proses sains siswa. Oleh karena itu, lembar kerja siswa berbasis STEM ini diharapkan dapat disebarluaskan dan dapat digunakan lebih lanjut dalam pembelajaran biologi, khususnya pada topik ekosistem, atau dapat dikembangkan dengan topik yang lain, namun tetap berbasis pada STEM, karena STEM dapat meningkatkan keterampilan proses sains siswa. Abstrak atau resume materi dari jurnal ini yaitu lembar kerja siswa atau LKS sebagai bahan ajar sangat penting untuk mencapai hasil belajar. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengembangkan LKS berbasis STEM atau Science, Technology, Engineering, Art, and Mathematics dengan topik ekosistem untuk meningkatkan pada keterampilan proses sains siswa. Penelitian dan pengembangan yang dilakukan menggunakan model 4D oleh 3 rajan dan dengan batasan pada 3 tahapan, yaitu tahapan define, design, dan development. Validitas LKS ditentukan dengan melakukan penelitian ahli yang terdiri dari telah instruksian atau ahli materi dan pembelajaran dan telah teknis yang dilakukan oleh guru biologi. Uji coba produk dilakukan dengan menguji keterampilan proses sains siswa. Keterampilan proses sains siswa atau KPS diukur menggunakan pre-test dan post-test yang kemudian dianalisis menggunakan perhitungan N-GAIN. Hasil penelitian menunjukkan bahwa LKS berbasis STEM dikategorikan layak oleh pakar materi dan sangat layak oleh pakar pembelajaran dan guru biologi. Nilai N-GAIN keterampilan proses sains siswa setelah menggunakan LKS berbasis STEM adalah 0,5 yang termasuk dalam kategori sedang. Dapat disimpulkan bahwa LKS yang dikembangkan layak dan mampu memberdayakan keterampilan proses sains siswa atau KPS siswa, salah satu jenis keterampilan yang dibutuhkan pada abad ke-21. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.